Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasi'atu, adapun maqalah yang ke-11 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ai an Abdillah wa an Amru. Tegese kini hadis diriwayatkan dari Abdullah juga dari Al-Amru, dari Amru bil As. Khamsun utawi 5 perkara, man utawi sapane wong, kunna kang ana apa khamsun iku fihi tetep ing dalem man, saidah mongko bejo sapa man, fit dunya ing dalam dunya, wal akhirati lan ing dalam akhirat. Khamsun man kunna fihi sa'ada. Sa'ada itu sa'idah, beruntung, bahagia. Ini maksudnya. Ada 5 perkara, barang siapa yang 5 perkara ini ada pada dirinya, maka dia selamat, bahagia, beruntung dunia akhirat. Apa 5 perkara itu? Awwaluha, adapun yang pertama iku ayyazkura, yantara dzikir atau nutur nyebut, bisa sapa man la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ing kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, waktan ing dalam siji waktu, ba'da waktin sause waktu siji. Waktan ba'da waktin itu setiap saat, gambaran ini ngono. Saelinge angger eling kosong waktu belum maca la ilaha illallah, itu satu. Perbanyak kalimat itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, waktan ba'da waktin. Enggak usah ngitung iki aku sudah jatuh satu. Biasanya wingi satu. Padahal waktu ini sekarang dia masih kosong. Nggak usah dibatasi begitu kalau bisa. Cuma batas minimal kita boleh tandai. Melampaui minimal tentu kita rugi, gitu loh. Ya toh? Maksudnya begini. Kalau kemarin saja kita sudah mencapai 100 kali, tentu hari ini bertahan dari situ masih untung. Jangan sampai kurang dari itu. Kalau bisa malah lebih. Apalagi didukung dengan waktu yang semakin longgar. Kemarin kita ada kesibukan aja sudah dapat segitu. Nah ini agak longgar, tentu jatahnya lebih banyak lagi, gitu loh. Itu insya Allah lah pengertiannya waktan ba'da waktin ini ngono. Ora kok saoleh. Yo kena ya saoleh, tapi secara diri kita, nafsu kita harus diajari. Ada diberi batas-batas. Soalnya jenengi riyadhah, disebut riyadhah itu ngajari nafsu. Supaya nafsu iki ora kemlero, ora dolanan karo waktune. Itu maksudnya. Ruwiyah dan ceritakan ini ning tafsire. Ruwiyah dan ceritakan anahu apa sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi berkenaan dengan kalimat itu. Aksiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli hal. Aksiru ngekeh-ngekehno sira kabeh dzikrallahi ing dzikir Allah azza maha luhur Allah, mulya Allah, agung Allah, wa jalla lan maha agung sapa Allah. Ala kulli halin ing atase saben-saben tingkah, dalam setiap kondisi apa saja, gitu. Kecuali kalau kaifiyahnya pas kita di tempat-tempat yang tidak layak, seperti di tempat-tempat yang kotor, entah itu di WC atau di tempat-tempat sampah, tempat-tempat yang nggak layak lah. Bacanya tentu tidak usah pakai lisan, dalam hati. Dikiri. No. Fa innahu mongko sak temene kelakuan iku laisa ora ana apa amalun amal ahabba kang luwih nyenengake
ilallahi maring Gusti Allah, wala angsa lan ora ana kang luweh anca ya, wala anca lan ora ana kang luweh nyelametake li abdin maring kawula min kulli sayyi'atin saking saben-saben keelekan fit dunya ing dalam dunya wal akhirat lan ing dalam akhirat min dzikrillah tinimbang zikir Allah. Artinya gini, karena sesungguhnya tidak ada amalan yang lebih dicintai Allah, yang lebih bisa menyelamatkan hamba, seorang hamba dari setiap kejahatan, baik dunia maupun akhirat. Ya, keelekan dunia, keblangsatan dunia, ya, kerugian dunia, kebuntungan dunia bisa kita hindarkan. Termasuk nek no akhirat. Dibanding dengan zikir Allah. Artinya tidak ada amalan yang lebih bisa diandalkan gampangan melebihi dari zikir Allah. Ya oke amalan iki ya oke. Amrih menungso itu selamat dunia akhirat ya oke. Tapi yang lebih bisa diandalkan adalah zikir Allah. Ini bukan berarti kita mengandalkan amal ya. Cuma ini sebagai motivasi. Ini karena ngajinya ngaji begini kan. Kalau ngaji di hikam, ngaji di tasawuf tentu ya nggak boleh i'timadu alal ibadah alal amal. Menggantungkan diri terhadap amal ibadah itu nggak boleh. Tapi untuk motivasi tentu ya perlu kita, ya perlu. Kalian jawi Kanjeng Nabi. Ora ana amalan sing luwih disenengi Allah, sing luwih iso nyelametne wong. Lho berarti kan lantaran amalan itu kan Gusti Allah nyelametno hamba. Tinimbang zikir ning Allah. Pokoknya zikir lah, zikir. Zikir itu ana kalane menyebut, membaca, itu ada kalanya mengingat. Dua-duanya juga baik. Ada kalanya lisan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hatinya juga mengatakan begitu seiring dengan ucapan lisannya. Tapi ada kalanya orang lisannya nyebut, hatinya gak eling. Iku yono. Atau sebaliknya lisannya diam tapi hatinya yang eling terus. Ada. Terus kalau toh dibanding, kalau kita suruh kita milih, tentu kita lebih memilih zikir dalam hati. Itu yang utama. Ano? Rawahu nyritakaken ing hadis sapa Ibnu Sursari, Imam Ibnu Sursari. Terus ini nomor 1 loh ya. Nomor 1 memperbanyak zikir Allah. Tadi apa tahu anu niki? Perkara 5 barang siapa yang ada nduweni perkara 5 iki selamat dunya akhirat. Yang pertama zikir Allah tadi. Kemudian yang kedua wa idza batuliya bi baliyatin, ketika ia mendapatkan cobaan qala lalu ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bila iki macam-macam. Ya, masya wonge krungu kabar anak saudaranya di rumah sakit innalillahi. Wonge rong mati lho. Pokok ya innalillahi. Ora kok innalillahi kanggo wong mati tok. Pokoknya berupa bilai. Enak cobaan ya. Itu kalau bisa jangan hanya diucapkan, tapi diresapi betul kalimat itu. Makna kandungan di dalamnya itu kita resapi betul. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Wa ilaihi raji'un. Wala khala wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya, ya. La haula itu berarti tidak ada kemampuan menghindar dari kesalahan, menghindar dari musibah, terhindar dari hal terburuk. Ya, nek wala quwata, tidak ada kemampuan, kekuatan untuk melakukan ibadah.
kecuali atas pertolongan Allah, illa billah. Jadi haula dengan kuwata itu proposine dewi. Proposine maksudnya panggonane dewi-dewi. Haula itu berarti mana ya? Tahu-tahu kita kok selamat ya, selamat. Mestinya iki jatah iki kena musibah aja, tapi kok selamat. Nah, itu kita nggak sadar. Selamat itu atas lantaran apa, lantaran nggak sadar. Nah, itu jadi haula. Jadi haulane Allah. Jadi rekodayane Allah menyelamatkan apa. Nah, wala quwata juga begitu. Wala quwata itu tidak ada kemampuan untuk melakukan ibadah, melakukan persembahan pada Allah, bentuk ibadah apa saja, kecuali pertolongan Allah. Makanya ada ungkapan begini. Ini dalam kitab apa kemarin saya baca itu. Jadi gini, seorang mengungkapkan 2 rakaat yang dipilihkan Allah lebih aku sukai daripada surga dan isinya. Gitu. Maksudnya bagaimana? Orang diberi izin dan kemampuan Allah untuk melakukan sholat 2 rakaat. Itu sudah luar biasa. Makanya saya ini milih 2 rakaat tinimbang milih swargane. Mergo apa? 2 rakaat iki kan nyoto wis dipilihna Gusti Allah kanggo dheweke. Artinya seorang hamba dia nggak mungkin bisa melakukan 2 rakaat tanpa izin Allah. Artinya 2 rakaat yang dilakukan itu berarti kan harus diizinkan Gusti Allah. Sementara kalau surga itu kan karena aku, karena karepku tapi ora karepe Gusti Allah. Karena keinginanku ae mlebu swarga. Tapi nek 2 rakaat sing wis dilakoni mesti jelas karena izine Gusti Allah. Nah, makanya ibadah kayak ngono ki nek wis kita bisa tahu ilmunya, apapun yang kita lakukan itu kitanya kita lepas. Bukan keakuan kita. Kabeh wis kersane kono. Pertolongane kono, kekuatane kono. Itu. Jadi ketika mendapatkan musibah langsung spontan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau bisa awak dhewe ngaji ya, ucapan itu jangan hanya sebatas di lisan, tapi benar-benar diresapi betul. Aslinya diresapi ki apa? Musibah itu jangan jadikan sebagai apa ya? Penderitaan atau suudzon kita ning kene pangeran. Ayo ngene iki kabeh padahal wis tak lakoni. Ibadah ya wis, jatah wirid ya wis kabeh. Kok cek kaya ngene. Itu berarti kan suudzon dari pangeran. Innalillahi ini berarti mengucapkan tok. Ya bener ucapan ngono ki wong ora iso apa-apa ya iso muni kuwi. Tapi nek kanggone kita wis ngaji ya iso beda lah. Diresapi betul, berusaha untuk bisa menerima qada dan qadar Allah. Jadi nomor 2, ketika mendapatkan musibah segera sadar bahwa itu dari Allah, kita milik Allah. Wis. Rawiyah dan ceritakan annahu apa setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendikan sapa Kanjeng Nabi. Iki di luar itu ya ta. La tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah kasratal qalbi. Wa inna ab'adan nasi minallahi al-qalbul qasi. Ini tambahan ini. Janganlah kau perbanyak ngomong sing tanpa nilai zikir. Ngobrol ngalung itu berjam-jam. Gak enek nilai zikir belas. Maksudnya ngopi ini kental bisa. Ya, saya kira lakoni ngopi aja. Nah tapi nek ning kono enggak bakas apa-apa, enggak ana hubungannya karo zikir, enggak ada hubungannya karo agama, enggak ada hubungannya karo ngegungni Allah. Itu sia-sia namanya. Ya, karena sesungguhnya banyaknya pembicaraan tanpa nilai zikir itu bisa mengakibatkan hati jadi keras, dan sesungguhnya
manusia yang paling jauh dari Allah nanti adalah manusia yang keras hatinya. Hati sing keras ki piye ta? Hati sing keras iku hati yang tidak bisa menerima mauidhah, tidak menerima kebenaran. Wis nyata iku ndek ya asine ngerti sing bener ya iku. Tapi karena mungkin di posisi sing bener iki menurut dia orang yang paling rendah atau lebih rendah darinya, sehingga dia tetap gak mau tahu. Contohnya kayak Abu Lahab, Abu Jahal kurang ngerti nih Al-Quran hebat. Ngerti tata bahasanya, mereka mengakui Al-Quran itu hebat. Ngerti nih Kanjeng Nabi ini memang ya Nabi ya ngakui. Tapi dikalah nakaro egonya, kesombongannya. Aku mergo atos hati ini. Ngerti kebenaran tapi nggak mau menerima, mendal. Jadi nomor loro kuwi. Aja kakean ngomong, masa ngomong yang penting ngomong ngaji atau ngomong bakas ilmu rapopo. Nek berjam-jam nggak masalah. Tapi nek ngobrol nggak ada artinya, dikurangi. Bisa ndadekno kerase hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza utiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukran lin ni'mah. Iki wa idza utiya nalikane den paringi sapa man nikmatan ing nikmat qala mongko nuli ngucap sapa man alhamdulillahi rabbil alamin. Ngucap ngono ki mergo syukur, ora kok mergo ucapan wis biasa terucap, hanya spontan liwat lisan ngono tok bar yo bar gak nek efeke ning ati gak nek blas. Jadi ucapan itu benar-benar terbawa dari hati. Alhamdulillah ya Allah atas nikmat yang kau berikan. Syukron ala nikmat. Nah, jadi pertama berzikir, banyak-banyak berzikir. Kedua ketika mendapatkan musibah langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika mendapatkan nikmat alhamdulillahi rabbil alamin. Kadang-kala begini ya. Satu sisi kita diperintah untuk fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Pada saat kita menerima nikmat hendaknya kamu cerita-ceritakan. Tapi nek kena musibah menengai, rahasiakan. Gitu? Nah, tapi kadang-kala begini, ketika kita menceritakan nikmat itu atau kita mempunyai nikmat itu, lihat-lihat dulu yang kita ajak bicara. Justru pada saat kita menceritakan nikmat itu banyak yang bermunculan sifat-sifat dengkinya. Soalnya tidak ada satupun nikmat di dunia ini kecuali disertai dengan orang yang dengki. Makanya yang duwe karep ape bangun, ape tuku iki enggak usah cerita. Supaya enggak muncul orang dengki. Gitu. Yo nek wong sing wis mampu ngaji sehingga ya alhamdulillah saya mendengar saja sudah senang. Ngono kan? Ini ucapannya tapi gue nek ning atine. Gitu. Saya mendengar saja sudah senang. Jadi kadang kita perlu memilah-milih memang. Di saat kita mau menceritakan nikmat itu. Di satu sisi kita diperintah fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sementara tentang nikmat Tuhanmu yang telah diberikan kepadamu, fahaddits, ceritakan. Gitu? Tapi neng pikir-pikir ya neng nek kowe duwe niat baik atau duwe niat apik arep tuku apa gini-gini, aja tidak ning wong. Supaya gak muncul wong sing drengki. Nah, baik, kembali sekarang. Jadi nomor telu barang siapa yang ketika mendapatkan nikmat langsung ucapannya alhamdulillahirabbil alamin, syukur minangka syukur. Dawe Kanjeng Nabi ngene, enek kalami apa hadis. Ahabul kalami ilallah arba. Enek iki tahun iki apa tafsirane ngene.
omongan bicara yang sangat disukai Allah itu empat macam. Siji subhanallah, loro alhamdulillah, telu wala ilaha illallah, papat Allahu akbar. Piye? La yadurruka ora bahayani ing sira biayihina kelawan endine papat badakta ngawiti sapa sira. Ngene kita pengen. Tak mana nih sih? Akhabul kalami utawi luweh nyenengake utawi nyenengake kalam omongan illallah mana Gusti Allah iku arbaun papat. Subhanallah suci subhanallah, walhamdulillah nomor 2 alhamdulillah, wala ilaha illallah nomor 3 la ilaha illallah, wallahu akbar nomor 4 Allah akbar. Terus diterus namanya la yadurruka orang bahayani ing sira. Maksudnya ora dadi ngopo ngono lho. Bi ayyihina kelawan endi-endine papat badakta ngawiti sira. Artinya 4 kalimat ini terserah kamu mau memulai yang mana. La ilaha illallah dhisik ora apa-apa. Alhamdulillah dulu juga enggak apa-apa. Allah akbar dulu enggak apa-apa. Atau yang sudah terkenal runtut itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Papat itu wis runtut itu malah apik. Tapi umpama dikawiti dhewe-dhewe terserah. Umpama ya dipisah ya ora apa-apa. Pertama baca subhanallah 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 terus enggak apa-apa. Kemudian alhamdulillah 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 ya enggak apa-apa. Terserah aja. Yang penting perbanyak kalimat itu karena 4 kalimat itu sangat dicintai Allah. Akhrajahu Muslim wan Nasa'i wa ruya. Dan didirikan lagi Nabi bersabda qulu la ilaha illallah wallahu akbar wa qulu subhanallah walhamdulillah wa qulu tabarakallah fa innahunna khamsun la ya'tiluhunna syai'un. Ini hadis Nabi lagi. Ada qulu ngucapo sira kabeh maca sira kabeh la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah wallahu akbar dan kalimat Allah akbar. Wa qulu lan ngucapo sira kabeh subhanallah ing kalimat subhanallah walhamdulillah. Wa qulu lan ngucapo sira kabeh tabarakallah ing kalimat tabarakallah. Jadi perintahnya ada 3 macam. Qulu tadi. Qulu la ilaha illallah wallahu akbar. Qulu subhanallah alhamdulillah. Qulu tabarakallah. Ini artinya umpama milih salah siji ini kena qulu la ilaha illallah wallahu akbar, perbanyak itu. Atau qulu subhanallah walhamdulillah, terserah. Atau qulu tabarakallah. Kena. Terus apa ya kena? Karena apa? Fa innahunna khamsun la ya'tiluhunna syai'un. Karena sesungguhnya 5 kalimat itu tidak ada lagi yang sesuatu yang membandingi. Tidak ada sesuatu yang membandingi. Fa innahunna krana sak temene 5 kalimat itu iku khamsun 5 la ya'tiluhunna kang ora bandingi ing 5 khamsun apa syai'un suwi-wiji. Rawahu Ibnu Sa'd. Nah, ini kemudian yang ketiga, saya ulang lagi, saya runtutkan dari awal. 5 perkara tadi, barang siapa yang ada pada dirinya, maka dia selamat dunia akhirat. Yang pertama kalimat la ilaha illallah, dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nomor 2 innalillahi wa inna ilaihi raji'un, setiap kali menerima ujian. Nomor 3 alhamdulillahirabbil alamin, setiap kali menerima nikmat. Sekarang yang nomor 4. Wa idza ibtada'a maksudnya wa idza ibtada'a lan nalikane ngawiti sapa wong fi syai'in ing dalam suwi-wiji kala mongko nuli ngucap sapa wong sapa man, kalau di situ ada man ya man, ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim ing kalimat bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika setiap memulai sesuatu yang baik, maka membaca bismillahirrahmanirrahim.
Pokoknya kalimat bismillah itu sebagai awal setiap kebaikan. Entah itu mau moco, entah itu mau melakukan kegiatan, pekerjaan, ucapan, sing apik. Apa wae dikawiti bismillahirrahmanirrahim. Soalnya ini dawuh Kanjeng Nabi ngene, iku riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dibalin la yubda'u biasanya. La yabda'u fihi bihamdillah. Maksudnya kan bismillah itu. Ini bihamdillah. Bahwa aqta. Ada yang di dalam hadis itu bahwa ajdam aqta bersama. Nah, ajdam itu terputus, sama saja. Terputus dari rahmat. Mana nih ini? Dawuh Kanjeng Nabi ini hadis ta? Kullu amrin utawi saben-saben perkara, sakabehane perkara ya bener. Dibalin kang duweni tingkah bagus. Perkara sing bagus pokoknya. La yabda'u kang ora ngawiti sapa wong. Fihi ing dalem amrin, kula amrin. Utawa nek enek kalimate la yubda'u. La yubda'u kang ora den kawiti apa amrin fihi ing dalem amrin bihamdillahi kelawan muji ing Allah. Bahwa bahwa mongko utai amrin iku aqta'u luput. Maksudnya terputus dari rahmat. Iku nek ndelok konteke mestine ya la yabda'u fihi bismillahi. Bismillahi. Nah ning kene kok bihamdillah. Coba kalau tetap di terjemahin ya. Kullu amrin dibalin la yabda'u fihi bihamdillah ya. Ya, coba kita pahami coba. Tadi konteksnya kan setiap akan melakukan memulai sesuatu yang baik dianjurkan baca bismillah. Terus sementara ini hadis Nabi nek tak maknani ya. Segala sesuatu yang mempunyai nilai baik yang tidak diawali dengan alhamdulillah. Nah, padahal nanti bismillah lah ya. Sekarang kok tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka dia terputus dari rahmat. Kan kaya untuk meleset ke konteks ya nek alhamdulillah. Biasanya nek alhamdulillah kan sesudah, bukan saat memulai. Ya selama pola. Soalnya kita tetap mau nggak mau sesuai sesuai tulisan di situ. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap kali kita memulai sesuatu hendaknya baca